Kadang-kadang orang suka membahas itu adalah karomah. Nah, itu karomah itu kalau timbulnya di diri kita dan yang hadir di sini. Jadi yang namanya karomah itu kejadian yang luar biasa yang timbulnya di para wali. Dia istiqomah dalam zikirnya, tidak memikirkan dunia, hanya zikir, wirid, sholat, ibadah. Ya, kejadian yang luar biasa atau keanehan, khawarikul adat yang timbulnya di para wali, itu baru disebut karomah. Para bapak, para ibu rahimakumullah, di dalam ilmu al-hikmah sudah tertera dalam Al-Quran, yaitu yu'til hikmata mayyasha. Allah akan memberikan hikmah kepada orang yang ditentukan. Wa may yu'til hikmata wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa orang yang diberi hikmah, maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Maka Allah akan memberikan kebaikan yang banyak. Zakat Arbah pernah berfatwa, kalau orang belum masuk al-hikmah, berarti belum ada taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita beruntung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu diberikan oleh Allah anugerah al-hikmah. Semoga dapat bermanfaat di dunia dan di akhiratnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, insya Allah dalam kesempatan ini banyak di antara ikhwan suka menanyakan, Kang, apa sih yang namanya karomah dan juga apa yang dimakan maunah. Insya Allah di sini saya akan membahas awalnya, yaitu dari mukjizat. Apa mukjizat itu? Mukjizat itu kelahiran atau kejadian yang luar biasa atau khawarikul adat yang terjadinya di para nabi dan rasul. Itu adalah disebut mukjizat. Seperti Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan semut atau mengerti bahasa semut. Itu. Nabi Ibrahim dibakar tidak mempan. Banyak para nabi, para rasul yang memang diberi keajaiban atau kejadian yang luar biasa yang timbulnya di para nabi, itu disebut mukjizat. Kadang-kadang orang suka membahas itu adalah karomah. Nah, itu karomah itu kalau timbulnya di diri kita dan yang hadir di sini. Jadi yang namanya karomah itu kejadian yang luar biasa yang timbulnya di para wali. Dia istiqomah dalam zikirnya, tidak memikirkan dunia, hanya zikir, wirid, sholat, ibadah. Ya, kejadian yang luar biasa atau keanehan, khawarikul adat yang timbulnya di para wali, itu baru disebut karomah. Mentahkan di sini ada 7. Ya. Ada juga irhas. Apa irhas itu? Irhas itu kejadian yang luar biasa yang timbulnya ketika nabi kecil atau ketika sebelum diangkatnya rasul atau menjadi nabi. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW ketika berjualan ke negeri Syam, yaitu disertai oleh bujangnya Siti Khadijah yang bernama Maisarah. Maisarah itu namanya seperti perempuan tapi laki-laki. Itu Rasul selalu dihalangi oleh awan atau dinaungi oleh awan, enggak kepanasan walaupun Arab segitu panasnya, tapi Rasul selalu dinaungi oleh awan. Itu disebutnya irhas, kejadian yang luar biasa belum diangkat nabi atau belum diangkat rasul. Termasuk Nabi Isa pada waktu kecil, waktu bayi bisa berbicara, itu disebut irhas. Ada lagi disebut maunah. Nah, ini maunah itu ya bukannya maunah, bukan, tapi maunat. Nah, maunah disebutnya kejadian yang luar biasa, khawarikul adat yang timbulnya di mukmin soleh, orang yang ahli ibadah, lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya.
lebih banyak ibadahnya daripada maksiatnya, itu disebut maunah. Para kiai, para ustadz, termasuk para santri, yang mana ibadahnya lebih banyak daripada maksiatnya, itu disebut maunah. Insya Allah al-hikmah juga kita megang al-hikmah, yaitu disebutnya insya Allah maunah, bukannya karomah kan? Jangan salah pengertian, karena karomah itu kejadian yang luar biasa yang timbulnya di para wali. Nah, karena sering suka lihat di YouTube bahwa adalah al-hikmah karomah, itu sebetulnya karomah itu di para wali, bukan tingkatan kita. Kalau tingkatan kita mah, kalau memang banyak ibadahnya daripada maksiatnya, itu disebut maunah. Ada lagi istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj itu kejadian yang luar biasa atau keanehan, keganjilan yang memang ditimbulkannya oleh orang-orang kafir atau memang orang yang nggak tahu ibadah. Seperti punten para dukun, tangan ada pakunya, ditiup paku tersebut bisa ada di perut orang. Beling ditiup ada di perut orang atau di tangan orang, misalnya masuk ke tangan. Termasuk yang lainnya juga, silet ada ketika dicabut, wah ternyata ada barang-barang yang keanehan yang luar biasa. Nah, itu disebutnya istidraj atau sihir, disebut panyungkun. Seperti zaman Nabi Musa, yaitu Raja Fir'aun, itu adalah istidraj, disukun oleh Allah, enggak pernah sakit, baru-baru apa pilek pun enggak, apalagi bengek. Pilek pun enggak, itu Raja Fir'aun selama hidupnya. Bahkan dia mengaku sebagai Tuhan. Karena apa? Karena istidraj, disukun oleh Allah, silahkan kamu di dunia. Itu disebut istidraj. Enggak tahu ibadah, tapi punya keahlian, punya keanehan, keganjilan, disebut istidraj atau panyungkun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Raja Fir'aun mempunyai anak buah, tambang dialungin jadi ular kecil, tambang banyak dialungin ular banyak tuh. Nabi Musa dari tongkatnya dialunkan jadi ular besar, sehingga ular-ular yang kecil itu dimakan. Itu kejadian seperti biasa sama. Cuma kalau di Nabi Musa namanya mukjizat, kalau di keturunan Fir'aun atau bala tentara Fir'aun disebut yaitu sihir atau istidraj. Ada lagi yang keenamnya ihanah. Apa ihanah itu? Lebih banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Ditonjok entah, digeleng motor, motornya terguling, tabrak mobil, mobilnya yang terguling, tapi banyak maksiatnya daripada ibadahnya. Nah, itu disebut ihana. Kemungkinan jin atau setan yang menolong dia. Itu. Yang terakhir adalah ilusi. Apa ilusi itu? Yaitu kejadian yang ganjil, yang aneh, cuma dia timbulnya itu untuk orang-orang yang biasa, yang dipertontonkan seperti sulap, seperti leher digorok sehingga keluar darah. Terus apalagi banyak tuh tukang sulap tuh dipertontonkan, itu ilusi sebetulnya, ilusi disebutnya. Nah, untuk itu kita sebagai ikhwan dan akhwat al-hikmah, supaya di sini tahu apa dinamakan karomah dan juga apa dinamakan maunah. Kalau kita punya keahlian, bukan karomah disebutnya. Ini untuk meluruskan. Di antaranya, wah punya karomah, bukan. Kalau karomah itu khusus di para aulia atau para wali. Kalau mukjizat para anbiya atau para nabi. Kalau kita kalau punya keahlian, banyak ibadah daripada maksiatnya, maka disebut maunah. Supaya paham. Mungkin hanya itu saja, karena di sini juga banyak anak kecil dan juga menunggu mungkin dari tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita mendapatkan ilmu dari Allah, yaitu ilmu al-hikmah, yaitu bermanfaat dunia akhirat, manfaat untuk pribadi dan bisa diamalkan kepada orang lain. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi